Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Siklus air ialah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus air memegang peran sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Proses terjadinya siklus air. Siklus air akan terjadi terus-menerus selama bumi ini masih ada. Manusia sangat memerlukan air yang bersih, sehingga daur air bisa membuat air kotor dapat dikonsumsi kembali oleh manusia. Siklus air sendiri bermanfaat untuk mengatur suhu lingkungan, menyebabkan terjadinya hujan, mengatur perubahan cuaca, dan juga membentuk keseimbangan dalam biosfer bumi. Ketersediaan air di muka bumi ini dapat terus terjaga karena adanya proses siklus air. Siklus air memiliki beberapa tahapan yang sistematis dan terus berulang. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Siklus air mula-mula terjadi karena adanya pemanasan oleh matahari. Kemudian terjadi evaporasi, transpirasi, kemudian terjadi kondensasi dan presipitasi atau hujan, dan terjadi infiltrasi dan kembali lagi ke laut. Begitu seterusnya. Yang pertama yang akan kita bahas dalam tahapan siklus air adalah penguapan. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Pada tahap ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Transpirasi. Transpirasi ialah proses penguapan yang hampir sama dengan evaporasi. Akan tetapi, proses penguapan ini terjadi pada makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Transpirasi juga bisa mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi ialah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Pada proses ini seringkali bisa dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Sublimasi. Sublimasi juga masuk dalam suatu proses penguapan. Akan tetapi proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Kondensasi. Uap air yang telah dihasilkan melalui proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan proses sublimasi akan naik hingga titik ketinggian tertentu. Melalui proses kondensasi, uap-uap air tersebut akan diubah menjadi partikel es berukuran sangat kecil. Dengan kata lain, proses kondensasi merupakan proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan hitam yang tebal. Hal ini memungkinkan terjadi karena pengaruh suhu udara yang rendah di titik ketinggian tertentu. Kalian bisa perhatikan gambarnya untuk lebih memahami proses kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi pendingin. Cairan yang telah terkondensasi dari uap disebut kondensat. Adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal. Awan tersebut merupakan hasil dari proses kondensasi sebelumnya. Proses adveksi ini dapat terjadi karena adanya arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan ataupun sebaliknya. Sebagai catatan, tahapan adveksi ini tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Presipitasi. Proses presipitasi merupakan tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat.
Pada tahap ini, awan akan mencair hingga air akan turun ke bumi. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai hujan. Butiran-butiran air akan jatuh dan membasahi permukaan bumi lewat hujan. Jika suhu udara di sekitar awan terlalu rendah atau suhunya kurang dari 0 derajat Celcius, maka memungkinkan akan terjadi hujan salju atau hujan es. Runoff. Tahapan siklus air berikutnya adalah proses runoff. Proses ini juga dinamai limpasan, yakni proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Tahapan runoff ini terjadi setelah hujan pada proses presipitasi. Pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara, laut, hingga samudra. Dalam proses ini, air yang telah melalui siklus hidrologi tersebut akan kembali menuju lapisan hidrosfer. Infiltrasi. Tahapan siklus air yang terakhir adalah proses infiltrasi. Pada tahapan ini, air hujan akan diubah menjadi air tanah. Pada proses runoff, tidak semua air hujan akan mengalir, namun ada juga yang diserap dan mengalir ke bawah permukaan tanah. Pada proses ini, air hujan merembes melalui pori-pori tanah, dan kemudian seluruhnya juga akan kembali ke laut. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, air yang telah mengalami siklus hidrologi akan kembali berkumpul ke lautan dan akan kembali mengalami siklus hidrologi dari awal. Jenis-jenis siklus air. Yang pertama adalah siklus pendek. Kalian bisa lihat di gambar ini, siklusnya itu mulai dari penguapan, kondensasi, kemudian terjadi hujan. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Pada siklus ini, uap air akan diturunkan di laut melalui hujan. Tahapannya yang pertama, air laut mengalami proses penguapan dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Dan yang ketiga adalah awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Dimulai dari penguapan, terjadi kondensasi, kemudian terjadi adveksi, dan turun hujan atau presipitasi di daerah daratan. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus ini terjadi saat air yang berada pada badan air seperti danau, rawa, laut, sungai menguap, kemudian terkondensasi menjadi awan, kemudian awan tersebut bergerak ke tempat lain karena terdorong oleh angin atau karena perbedaan tekanan dan menurunkan hujan di permukaan tanah atau daratan rendah. Tahapannya yang pertama, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Yang ketiga, di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Yang keempat, air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Siklus yang ketiga adalah siklus panjang. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak langsung berubah menjadi air, tetapi terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Tahapannya yang pertama ialah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Yang kedua, uap air yang telah terbentuk akan mengalami proses sublimasi, kemudian terbentuk awan dengan kristal-kristal es. Awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Yang ketiga adalah awan akan mengalami presipitasi dan kemudian akan turun sebagai salju. Salju akan terakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara
dan membentuk aliran sungai dan mengalir kembali ke laut. Setelah itu terjadi lagi siklus air begitu terus-menerus. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.